Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan naskah akademik mengenai rancangan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan di lingkungan perguruan tinggi ya. Saya Muhammad Pasawatur Ilham, dan kelompok saya itu ada Muhammad Zaki Maulana dan Cantika Tahit Agustin ya. Jadi ini naskah akademik ini disusun sebagai bentuk respon terhadap masih ditemukannya kasus kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan intimidasi serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan kampus. Melalui penelitian ini kami ingin menunjukkan bahwa perguruan tinggi seharusnya itu menjadi ruang akademik yang aman, bermartabat, dan menjunjung nilai tinggi kemanusiaan. Namun dalam praktiknya itu masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan korban takut melapor, seperti tekanan akademik, ancaman, stigma sosial, dan ketimpangan relasi kuasa antara dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Oleh karena itu diperlukan regulasi kampus yang lebih spesifik dan implementatif agar perlindungan terhadap sivitas akademika dapat berjalan secara optimal. Oke, dari latar belakangnya itu, jadi penelitian itu berangkat dari kenyataan bahwa kasus kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di perguruan tinggi itu masih menjadi persoalan serius. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan verbal, intimidasi, ancaman akademik, hingga tekanan psikis. Secara filosofis, pembentukan regulasi ini merupakan implementasi nilai Pancasila, khususnya pada sila kemanusiaan dan keadilan sosial, serta amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi seluruh warga negara. Secara sosiologis, hasil wawancara itu menunjukkan bahwa korban sering takut melapor karena relasi kuasa yang dimiliki pelaku. Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBA, seperti revenge porn, atau ancaman penyebaran konten pribadi melalui media sosial. Secara yuridis, meskipun sudah terdapat aturan nasional, implementasi di tingkat perguruan tinggi itu dinilai belum cukup optimal, sehingga diperlukan peraturan rektor yang lebih spesifik sesuai kebutuhan kampus ya. Jadi berdasarkan latar belakang itu, terdapat beberapa identifikasi masalah utama dalam pertanyaan ini. Itu yang pertama itu masih terjadinya kekerasan berbasis relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian masalah. Yang kedua, perlunya itu pembentukan peraturan rektor sebagai dasar hukum yang lebih jelas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Ketiga, perlunya penguatan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan regulasi kampus agar sesuai dengan kebutuhan civitas akademika. Keempat, perlunya penjelasan mengenai target, ruang lingkup, dan arah peraturan dalam regulasi yang akan dibentuk sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban maupun pelapor. Baik, selanjutnya itu ada tujuan dan kegunaan. Nah, tujuan utama penyusunan naskah akademik ini itu buat mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang lebih aman, adil, dan juga bebas dari kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa. Nah, selain itu juga regulasi ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum gitu terkait mekanisme pelaporan, perlindungan korban, dan juga pemberian sanksi kepada pelaku. Nah, penelitian ini juga bertujuan buat mendorong budaya akademik yang lebih menghormati hak asasi manusia dan juga nilai kemanusiaan. Kemudian dari sisi kegunaannya,
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum dan juga kebijakan publik mengenai perlindungan korban di lingkungan pendidikan tinggi gitu. Sedangkan secara praktisnya, naskah akademik ini tuh diharapkan menjadi dasar pertimbangan gitu dalam pembentukan peraturan rektor yang mampu menciptakan sistem pencegahan dan juga penanganan kekerasan yang efektif, transparan, sama berkeadilan gitu di lingkungan kampus. Kemudian untuk metode kita itu metode penelitiannya itu menggunakan metode yuridis empiris atau sosiolegal, yaitu metode yang mengkaji hukum itu gak cuma sebagai aturan tertulis tapi juga sebagai fenomena sosial gitu yang terjadi di masyarakat. Nah, pendekatan penelitian ini juga dilakukan lewat dua pendekatan, yaitu ada pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan empiris. Untuk teknik pengumpulan datanya itu dilakukan lewat studi kepustakaan dan juga wawancara semi terstruktur gitu. Nah, informan penelitian sendiri itu terdiri dari dosen, terus juga tenaga kependidikan, organisasi mahasiswa, mahasiswa umum itu sendiri, dan juga ketua Satgas PPK Untirta. Nah, pemilihan informan itu dilakukan secara purposif gitu, berdasarkan keterlibatan dan juga pemahaman mereka terhadap isu kekerasan dan juga relasi kuasa di perguruan tinggi. Nah, data yang diperoleh itu kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan buat mengetahui seperti apa itu bentuk kekerasan, hambatan pelaporan, dan juga kebutuhan regulasi kampus yang lebih responsif. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Satgas PPK, jadi itu ditemukan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus itu masih cukup kompleks itu, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE singkatannya. Nah, bentuk kasus yang sering muncul itu meliputi ancaman penyebaran video atau foto pribadi gitu, revenge porn, terus juga hingga manipulasi identitas di media sosial. Nah, kendala utama dalam penanganan kasus ini adalah itu pembuktian digital gitu yang membutuhkan dukungan cybercrime kepolisian. Nah, selain itu juga Satgas PPK itu menghadapi keterbatasan waktu karena sebagian anggota itu punya tugas utama lain gitu sebagai dosen, tenaga pendidikan maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, menurut ketua Satgas PPK-nya, pembentukan peraturan rektor itu sangat penting gitu karena dapat menjadi dasar hukum gitu yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan lokal kampus, baik dalam aspek pencegahan, terus juga perlindungan korban maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Nah, terus ada hasil wawancara dari dosen atau tenaga kependidikan. Jadi itu tuh ditemukan bahwa relasi kuasa itu jadi salah satu faktor yang menyebabkan korban itu takut untuk melapor gitu. Nah, dimana dosen program studi ilmu komunikasi itu menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual itu bisa menciptakan iklim kependidikan yang gak sehat gitu, dan juga bisa menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan bagi korban. Sementara dari tenaga kependidikan itu sendiri menjelaskan bahwa korban itu sering malu dan juga takut identitasnya itu terbuka gitu, sehingga korban ini memilih untuk diam saja gitu. Kemudian mereka juga menilai bahwa regulasi internal sebenarnya itu sudah cukup baik, tapi implementasi terus juga pengawasan sama monitoring itu masih perlu ditingkatkan lagi. Terus selain itu juga korban itu dinilai membutuhkan perlindungan hukum sama pendampingan psikologis. Terus juga harus ada jaminan keamanan gitu, biar mampu buat menjalani proses pelaporan tanpa tekanan.
Lanjut, ada hasil wawancara organisasi mahasiswa. Hasil wawancara dengan organisasi mahasiswa menunjukkan bahwa aduan terkait kekerasan verbal, intimidasi, dan pelecehan itu melalui media sosial masih banyak sering diterima. Banyak korban memilih diam karena takut mendapatkan ancaman, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan sekitar. Organisasi mahasiswa juga menyoroti masih adanya budaya menutupi kasus demi menjaga nama baik kampus. Menurut mereka, nama baik kampus justru harus dibangun melalui keberanian menyelesaikan kasus secara transparan dan akuntabel. Selain itu, mahasiswa masih banyak yang belum memahami mekanisme pelaporan yang tersedia. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa merekomendasikan adanya peningkatan transparansi, perlindungan korban, serta penguatan sarana dan prasarana keamanan di lingkungan kampus. Next, hasil wawancara mahasiswa umum. Mahasiswa umum menilai bahwa kekerasan verbal seperti catcalling dan seksisme masih sering terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, budaya patriarki dan stigma sosial membuat korban takut melapor karena khawatir disalahkan atau dipandang negatif oleh lingkungan sekitar. Meskipun kampus dinilai sudah memiliki langkah penanganan melalui Satgas PPK, mahasiswa menekankan bahwa regulasi formal saja tidak cukup, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pemerataan area rawan kekerasan agar pencegahan dapat dilakukan secara nyata. Mahasiswa juga berharap adanya peningkatan kesadaran seluruh civitas akademika agar lingkungan kampus benar-benar menjadi ruang aman bagi semua pihak. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Faktor relasi kuasa, budaya, patriarki, ancaman akademi, dan stigma sosial menjadi penyebab utama korban takut untuk melapor. Oleh karena itu, pembentukan peraturan rektor mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa menjadi kebutuhan mendesak guna memberi kepastian hukum, perlindungan korban, dan mekanisme penanganan yang lebih efektif. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan akademik yang aman, transparan, adil, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi seluruh civitas akademika.